Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 1 Ujung Padang. Dalam siang hari ini, kami akan melakukan praktikum biologi, yaitu anatomi, meneliti bagian dalam tubuh hewan, yaitu Pisces ikan, serta aves, yaitu ayam, untuk memenuhi tugas akhir semester 6 dengan guru pembimbing Ibu Novita Indra Melina SPD, yang telah terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Ikuti terus kegiatan kami sampai selesai ya. Dah. Di sini akan membahas tentang sistem pencernaan yang ada pada ayam. Sistem pencernaan pada ayam dimulai dari yang pertama, yaitu paru. Seperti yang telah kita ketahui, paru adalah mulut bagi ayam. Paru berfungsi sebagai tempat makan dan minum bagi ayam. Di dalam paru menghasilkan air liur yang kita sebut sebagai saliva. Setelah makanan masuk ke dalam mulut ayam, lidah ayam akan mendorong makanan tersebut untuk masuk ke dalam proses pencernaan berikutnya. Yang kedua yaitu ada esofagus. Esofagus kita kenal sebagai kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk bisa sampai ke proses selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada tembolok. Tembolok merupakan perluasan dari kerongkongan yang dilalui makanan untuk bisa sampai ke tahap selanjutnya. Yang keempat yaitu ada proventiculus. Proventiculus ini merupakan salah satu sistem pencernaan pada ayam yang terletak di antara kerongkongan dan ampela. Yang kelima yaitu ada ampela. Ampela ini memiliki otot-otot yang kuat serta permukaan yang tebal. Di dalam ampela ini terdapat proses pencernaan secara mekanik. Yang keenam ada usus kecil. Usus kecil berfungsi untuk menggerakkan makanan-makanan serta memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya ada usus buntu. Usus buntu adalah tempat pembusukan makanan dalam suatu sistem pencernaan pada ayam. Yang kedelapan ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk menggerakkan sisa-sisa makanan yang terjadi di dalam proses pencernaan sebelumnya dan akan dilaksanakan dan dilanjutkan di proses pencernaan berikutnya. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu ada kloaka. Kloaka yaitu bagian dari sistem pencernaan pada ayam yang terakhir sebelum ayam mengeluarkan sisa-sisa makanan yang telah diolahnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafiz, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada ayam. Yang pertama, hidung. Hidung pada ayam terletak di atas paru. Lubang hidung ini berfungsi untuk menyerap udara dan di dalam lubang hidung ini terdapat bulu-bulu halus untuk menyaring udara. Setelah udara masuk melalui lubang hidung, udara akan melalui yang namanya glattis, laring, dan trakea. Trakea ini mempunyai cincin tulang yang disebut juga annulus trachealis. Setelah melalui annulus trachealis ini, udara akan masuk ke paru-paru. Nah, di dalam ayam memiliki sepasang paru-paru
yang berwarna merah gelap dan tidak berlobi. Di dalam paru-paru terjadi penukaran CO2 dengan oksigen. Fungsi dari sistem pernapasan ini adalah yang pertama, ayam untuk mengeluarkan suara, untuk menghasilkan oksigen CO2 dan karbon dioksida. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aziza Sinaga dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada ayam. Nah, sebelumnya, ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme seperti NH3, CO2, H2O, zat warna empedu, serta asam urat. Sementara sistem ekskresi merupakan sistem yang menyelenggarakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Zat-zat sisa ini termasuk zat sisa dari metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, adapun tujuan dari sistem ekskresi ada 3. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan air, yang kedua menjaga kestabilan elektrolit, dan yang ketiga yaitu pembuangan limbah dari produk metabolisme nitrogen kecuali karbon dioksida. Nah, sekarang kita langsung masuk ke mekanisme sistem ekskresi pada ayam. Yang pertama yaitu hasil oksidasi protein berupa asam urat yang dihasilkan oleh paru-paru akan dibawa menuju ke ginjal. Nah, di dalam ginjal ini terjadi proses filtrasi atau penyaringan, yaitu pembentukan urin di dalam ginjal sehingga menghasilkan urin cair dan darah. Nah, darah akan kembali ke peredaran darah, sementara urin cair akan melalui proses reabsorpsi sehingga menghasilkan urin pasta dan air. Nah, air akan kembali diserap oleh tubuh, sementara urin pasta akan dibawa menuju ke ureter. Nah, ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin yang telah tercampur dengan feses atau kotoran dibawa menuju ke kloaka. Nah, kloaka ini berfungsi untuk mengeluarkan urin sebagai kotoran berupa material berwarna putih seperti pasta. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan saya perbaiki pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Putri Simangsong. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada ayam jantan. Nah, ada 3 sistem reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama adalah sepasang testis. Testis terletak pada rongga badan dekat tulang belakang atau di depan ginjal. Yang kedua yaitu ductus epidermis. Fungsi dari ductus epidermis ialah untuk menyimpan atau mengangkat sperma yang dihasilkan oleh testis. Yang ketiga ialah sepasang ductus deferens dan sebuah alat reproduksi yang disebut pelanus. Sekian presentasi yang saya sampaikan tentang reproduksi pada ayam jantan. Bila ada kekurangan, saya akan memperbaikinya. Terima kasih. Nama saya Teresia Sitompul. Saya berasal dari kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ayam. Adapun bagian-bagian dari sistem pencernaan yaitu yang pertama ada paru, yang kedua esofagus, yang ketiga tembolok, yang keempat ventriculus, yang kelima adalah ampela, yang keenam adalah usus halus, yang ketujuh adalah usus buntu, yang kedelapan adalah usus besar, yang kesembilan adalah kloaka. Baiklah, adapun fungsinya yaitu yang pertama di sini ada paru. Paru berfungsi untuk mengambil makanan yang akan dicerna lebih lanjut. Yang kedua adalah esofagus. Esofagus berfungsi untuk menyalurkan makanan ke tembolok. Yang ketiga adalah tembolok. Tembolok berfungsi untuk menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Yang keempat adalah proventriculus. Di dalam dinding proventriculus akan mensekresikan asam klorida
pepsin dan getah lambung untuk mencerna protein. Yang kelima adalah ampela. Ampela berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grid yang ada di dalamnya. Yang keenam adalah usus halus yang berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan. Yang keenam adalah yang ketujuh adalah usus buntu. Usus buntu tempat berlangsungnya pembusukan makanan. Yang kedelapan adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses. Yang kesembilan adalah kloaka. Di sini kloaka berfungsi untuk tempat pengeluaran sisa-sisa makanan atau feses. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau tidak paham, saya akan memperbaikinya di kesempatan berikutnya. Terima kasih. kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama yaitu ada paru atau mulut yang berfungsi sebagai alat masuk ke esofagus. Esofagus merupakan saluran berdinding tipis yang menyalurkan makanan ke dalam mulut ke proventriculus. Kemudian ada tembolok yang merupakan tempat cadangan makanan sebelum ke proventriculus. Proventriculus juga disebut dengan lambung kelenjar. Lambung kelenjar yang berperan dalam mencerna sistem enzimatik. Kemudian ada usus halus. Usus halus berfungsi sebagai bergeraknya aliran ransum ke dalam usus besar. Usus besar diolah dengan diserapnya kandungan air di dalam makanan. Kemudian makanan tersebut akan dicerna dan disimpan dan dikeluarkan oleh kalkola, yaitu tempat pembuangan sisa makanan pada ayam. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan pada ayam. Hai, kenalkan, saya Reza Firmansyah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada ayam. Baiklah, kita masuk ke organ yang pertama. Organ yang pertama yaitu nares. Nares atau lubang hidung. Lubang hidung pada ayam di sini berfungsi untuk mengambil udara masuk sehingga ayam bisa bernafas. Kemudian yang kedua yaitu laring. Laring berfungsi untuk menghalau masuknya benda asing yang akan masuk ke dalam laring. Kemudian yang ketiga yaitu trakea. Trakea terdiri dari cincin-cincin tulang rawan dan berbentuk pipa. Trakea berfungsi untuk mencegah terjadinya kolaps yang disebabkan karena adanya tindakan
atau tekanan negatif pada saat ayam bernafas. Kemudian yang keempat yaitu sering. Sering merupakan organ pernafasan ayam yang tersusun dari banyak cincin-cincin tulang rawan yang bersifat fleksibel. Perlu diketahui, sering merupakan organ pernafasan yang memproduksi berbagai macam suara ayam. Dan yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk sebagai sirkulasi udara dan sebagai tempat pergantian oksigen dan karbon dioksida. Halo, perkenalkan, nama saya Stefanus Matupang dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada ayam. Baiklah, sebelum masuk pada sistem ekskresi, apa sih itu sistem ekskresi pada ayam? Sistem ekskresi pada ayam yaitu pengeluaran sisa-sisa metabolisme pada ayam, yaitu seperti NH3, asam urat, dan CO2. Oke, baiklah, sistem ekskresi pada ayam berupa ginjal. Ginjal berfungsi untuk menghilangkan kelebihan air di dalam tubuh. Baiklah, ginjal itu bentuknya seperti ini. Baiklah, yang kedua yaitu ada ureter. Ureter berfungsi sebagai jalur urin dari ginjal ke kantong kemih. Bentuk ureter yaitu seperti ini. Oke, yang ketiga yaitu ada kantong kemih. Kantong kemih yaitu berfungsi untuk menyimpan urin di dalam tubuh. Bentuknya seperti ini. Baiklah, yang keempat ada kloaka. Kloaka yaitu tempat keluarnya urin dari tubuh ayam, yaitu ini. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Yesika Natalia Simanggosong dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada ayam. Adapun ayam yang kami gunakan pada praktikum biologi kali ini yaitu ayam pedaging dengan jenis kelamin yaitu ayam jantan. Adapun organ-organ dari sistem reproduksi pada ayam jantan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu testis, kedua yaitu vas deferens atau yang biasa kita sebut dengan ductus deferens, dan ketiga adalah kloaka. Baiklah, kita memasuki organ yang pertama yaitu testis. Testis terletak di rongga badan dekat tulang belakang yang berbentuk seperti biji buah buncis yang berwarna putih kekuningan. Adapun fungsi dari testis ini yaitu untuk menghasilkan sperma. Selanjutnya, organ reproduksi yang kedua pada ayam jantan yaitu adalah vas deferens atau yang biasa kita sebut dengan ductus deferens. Vas deferens atau ductus deferens ini berfungsi untuk menghubungkan antara testis serta. Nah, selanjutnya organ reproduksi yang ketiga yaitu kloaka. Kloaka ini adalah alat kopulasi atau penghubung antara kelamin jantan dan kelamin betina saat bereproduksi. Fungsi dari kloaka ini adalah untuk mengeluarkan sel sperma dan kotoran. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem reproduksi pada bagian ayam jantan. Ada ureter. Ureter berfungsi sebagai saluran penghubung antara ginjal dan kloaka. Yang keempat yaitu ada kloaka. Nah, kloaka berfungsi untuk mengeluarkan urin, feses, dan telur. Urin yang dihasilkan oleh ginjal, feses yang dihasilkan oleh sistem pencernaan, dan telur yang dihasilkan ovarium akan dikeluarkan melalui kloaka dan akan dikeluarkan dari dalam tubuh ayam. Kita masuk yang kedua yaitu sistem ekskresi bagian luar. Organ yang berperan ada kulit. Nah, kulit sendiri tidak memiliki fungsi yang signifikan. Fungsi utama pada kulit yaitu melindungi dari kerusakan fisik, pengatur suhu tubuh,
menghasilkan bulu, dan yang terakhir yaitu memproduksi minyak kulit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Siti Walia dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada ayam. Adapun ayam yang kami gunakan saat ini adalah ayam pedaging dengan jenis kelamin jantan. Nah, pada ayam jantan terdapat 3 organ yang akan menjadi bagian daripada sistem reproduksi, yaitu yang pertama testis, yang kedua vas deferens, dan yang ketiga ada kloaka. Nah, ketiga bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah testis. Nah, ayam jantan ini memiliki 2 buah testis yang berbentuk seperti biji pada buah buncis dan berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan sel sperma. Bagian yang kedua adalah vas deferens. Vas deferens ini menghubungkan antara testis dengan kloaka. Nah, yang ketiga adalah kloaka. Kloaka ini merupakan organ kopulasi atau penghubung antara kelamin jantan dengan kelamin betina saat melakukan reproduksi. Fungsinya adalah sebagai tempat keluarnya sel sperma dan juga kotoran. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya akan memperbaiki di presentasi ke depannya. Halo, perkenalkan saya Hairunisa dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada hewan. Nah, sistem pencernaan pada hewan terdiri dari beberapa organ. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua esofagus, yang ketiga tembolok, yang keempat proventriculus, yang kelima lambung ayam, yang keenam yaitu usus halus, yang ketujuh usus besar, yang kedelapan cecum atau usus buntu, dan yang kesembilan adalah anus atau kloaka. Yang pertama yaitu mulut. Ayam tidak memiliki gigi. Mereka menggunakan paruh untuk mengambil makanan. Makanan kemudian akan dicampurkan dengan air liur yang memulai proses pencernaan. Yang kedua yaitu esofagus. Nah, esofagus ini adalah bagian yang menghubungkan antara mulut dengan tembolok. Dan yang ketiga yaitu tembolok. Tembolok adalah tempat penyimpanan sementara di mana makanan akan dicerna. Yang keempat yaitu proventriculus. Nah, proventriculus adalah bagian pertama dari lambung ayam. Nah, di dalam proventriculus ini akan terjadi pencernaan makanan yang akan dilakukan oleh enzim dan juga asam. Yang kelima yaitu lambung otot. Nah, lambung otot adalah bagian kedua dari lambung ayam di mana makanan akan dicerna lebih lanjut dan dihancurkan oleh jaringan otot. Yang keenam yaitu usus halus. Usus halus adalah bagian di mana sebagian besar makanan akan diserap oleh tubuh. Yang ketujuh yaitu usus besar. Usus besar adalah bagian di mana air dan elektrolit akan diserap ke bagian dalam tubuh. Yang ketujuh yaitu ada cecum atau usus buntu. Nah, ini adalah bagian yang dinamakan dengan 2 kantong kecil yang dimana proses fermentasi mikroba terjadi. Dan yang terakhir yaitu ada kloaka. Kloaka adalah bagian terakhir yang dimana sisa-sisa pencernaan dari makanan yang dimakan oleh ayam akan dikeluarkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada proses pencernaan ayam kali ini. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Gis Putri ini, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ pernapasan pada ayam. Organ pernapasan pada ayam ada 5. Yang pertama adalah nares, yang kedua laring, yang ketiga siring, yang keempat trakea, yang kelima paru-paru. Nah, yang pertama yaitu nares. Nares atau dapat juga disebut dengan lubang hidung. Lubang hidung ini berfungsi sebagai mengambil udara agar ayam bisa bernapas dengan baik.
Dan yang kedua yaitu laring. Laring merupakan tempat jalannya udara, tempat jalan masuknya udara sehingga pada saat proses inspirasi. Selain itu, laring juga berfungsi sebagai membantu menelan makanan dan mengatur suara. Yang ketiga yaitu trakea. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolapse karena tekanan negatif pada saat ayam bernapas. Yang keempat yaitu laring. Laring ini merupakan organ vokal utama yang berperan untuk memproduksi karakteristik suara pada ayam. Yang kelima adalah paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai tempat sirkulasi atau tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses pernapasan pada ayam. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akan memperbaikinya di presentasi berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabila Zahra dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang sistem ekspresi. Sebelum itu, apa sih sistem ekspresi? Sistem ekspresi merupakan suatu proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi. Selain itu, sistem ekspresi juga merupakan mengeliminasi hasil dari pembakaran protein berupa asam urat. Sistem ekspresi terdiri dari dua, yaitu sistem ekspresi bagian dalam dan sistem ekspresi bagian luar. Sistem ekspresi bagian dalam, organ yang berperan yaitu paru-paru, ginjal, ureter, dan kloaka. Yang kedua ada sistem ekspresi bagian luar, organ yang berperan hanya satu, yaitu kulit. Nah, kita masuk ke sistem ekspresi bagian dalam, yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari aktivitas metabolisme sel seperti karbon dioksida, CO2, dan air. Yang kedua yaitu ada ginjal. Nah, ginjal berfungsi sebagai pemeliharaan keseimbangan air, pemeliharaan keseimbangan elektrolit, yang ketiga pengeluaran limbah, dan yang keempat pengatur pH darah. Selanjutnya yaitu ada ureter. Ureter berfungsi sebagai saluran penghubung antara ginjal dan kloaka. Yang keempat yaitu ada kloaka. Nah, kloaka berfungsi untuk mengeluarkan urin, feses, dan telur. Urin yang dihasilkan oleh ginjal, feses yang dihasilkan oleh sistem pencernaan, dan telur yang dihasilkan ovarium akan dikeluarkan melalui kloaka dan akan dikeluarkan dari dalam tubuh ayam. Kita masuk yang kedua yaitu sistem ekspresi bagian luar. Organ yang berperan ada kulit. Nah, kulit sendiri I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on the line, and you know they come straight, come straight. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwiki Ardo Simanjuntak. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas pencernaan ikan. Ikan adalah organisme heterotrof yang mendapatkan makanan dengan memakan organisme lain, sehingga ikan memiliki sistem pencernaan yang membantunya mencerna makanan. Nah, saya bertanya, apa nama organ yang menjadi bagian sistem pencernaan ikan? Sistem pencernaan ikan disusun oleh organ mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, kloaka, dan juga anus. Untuk lebih memahami tentang sistem pencernaan ikan, berikut adalah mekanisme kerja sistem pencernaan ikan. 1. Mulut dan rongga mulut. Letaknya di sini. Mekanisme sistem pencernaan ikan dimulai saat ikan menangkap makanannya dengan mulut. Mulut ikan dilengkapi dengan satu jenis gigi yang berjajar di rahang atas dan rahang bawahnya. Namun gigi rahang ikan biasanya berfungsi untuk menangkap
menahan, menggigit, dan juga menghancurkan cangkang mangsanya, namun tidak untuk mengunyahnya. 2. Bentuk-bentuk mulut pada ikan. Gigi rahang juga lidah dalam rongga mulut akan membantu ikan untuk menelan makanannya, atau dalam bentuk yang masih utuh atau berupa potongan besar. Dalam rongga mulut ikan juga terdapat lendir pencernaan yang membantu memecah makanan secara kimiawi. Dan yang ketiga, faring. Dari mulut, makanan tersebut kemudian masuk ke faring atau tenggorokan. Dilansir dari Florida Museum, tenggorokan ikan memiliki gigi yang disebut sebagai gigi faring. Pada gigi faring inilah makanan yang ditelan utuh atau dalam potongan besar mulai dikunyah. Gigi faring ikan sangatlah kuat dan dapat menghancurkan makanannya. 4. Jenis-jenis enzim pencernaan. Adapun beberapa jenis ikan tidak memiliki gigi rahang dan bergantung pada gigi faring untuk mencerna makanannya. Faring ikan juga terhubung dengan ikan, di mana rongga insang menyaring makanan kecil dan memasukkannya ke dalam faring. Insang juga dilengkapi dengan struktur yang dapat menahan agar makanan tidak memasuki insang. Yang kelima, esofagus. Dari faring atau tenggorokan makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kerongkongan ikan biasanya merupakan tabung sederhana yang pendek. Sistem pencernaan ikan dimulai dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, dan anus. Struktur anatomi mulut ikan kayak udah. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lini Febrianti Simatupang. Saya dari kelompok 6, kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 1 Ujung Padang. Di sini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada ikan mujair. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem pernapasan ikan. Ikan bernafas dengan organ khusus, yaitu dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis yang berwarna merah muda. Insang terdapat di belakang sisi rongga mulut kedua kepala ikan. Untuk mendapatkan oksigen, mulut dan kepala insang akan bekerja sama seperti pompa isap air. Jadi, saat itulah oksigen masuk dan karbon dioksida keluarkan. Jadi, bentuk insang itu seperti ini. Yang berbentuk merah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lionel Fahri dari kelas 12 MIA 1. Saya dari kelompok 6 akan membahas tentang sistem ekskresi pada ikan mujair. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada ikan mujair. Sistem ekskresi pada ikan mujair adalah ikan mujair tidak banyak minum air, aktif menyerap ion organik melalui insang dan mengeluarkan urin yang encer dalam jumlah yang besar. Organ-organ ekskresi pada ikan mujair meliputi 1. Kulit. Kulit sebagai sistem ekskresi karena mengandung kelenjar keringat yang mengeluarkan 5% sampai 10% metabolisme. Yang kedua yaitu ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring sisa-sisa metabolisme untuk dibuang. Yang ketiga yaitu insang. Insang adalah bagian utama dari sistem ekskresi yang mengeluarkan amonia dan sisanya dikeluarkan melalui ginjal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organ-organ sistem ekskresi pada ikan mujair yaitu meliputi 1. Kulit. Yang kedua yaitu insang. Nih, seperti ini. Dan yang ketiga yaitu ginjal. Ramadhani dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas sistem reproduksi pada ikan nila. Nah, yang pertama ovarium yang warnanya kemerahan, bentuknya seperti agar-agar, kemudian menuju ovum, yaitu terdekat pada usus dan fungsinya untuk sel telur pada ikan nila betina.
Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Olivia Sandi dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Ujung Padang. Nah, pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ayam. Sistem pencernaan pada ayam, yang pertama dimulai dari mulut, kedua dia ke esofagus atau kerongkongan, yang ketiga menuju ke tembolok, keempat dia menuju ke propendiculus, keempat dia menuju ke ventriculus, dan yang keenam dia menuju ke usus halus, ketujuh menuju ke usus buntu, dan yang kedelapan menuju ke usus besar, dan yang terakhir dia menuju ke kloaka. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan bagian pertama yang ada pada ayam. Pencernaan pada ayam yang pertama dimulai dari mulut. Di dalam mulut ini terdapat lidah, di mana untuk memudahkan ayam mengambil makanan dan memecahkan partikel-partikelnya dan dibantu dengan air liur atau saliva. Lalu, kemudian dia menuju ke esofagus atau kerongkongan. Di esofagus ini dia merupakan sistem pencernaan. Di sini tidak memiliki cincin rawan dan sangat bertekstur halus. Dengan yang di samping sini kemudian ada tembolok, dan pada gerakan dua ini terjadi gerakan peristaltik. Lalu dia menuju ke propendiculus atau Saya Kanaya Saifuddin Melente akan melanjutkan materi pencernaan ayam ke pernapasan ayam. Pernapasan ayam dimulai dari hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup udara. Di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Nah, setelah melewati lubang hidung, udara akan masuk ke garis glottis, laring, dan trakea. Trakea pita yang mempunyai kanan tulang yang disebut analisis trakealis. Setelah itu, udara akan masuk ke paru-paru. Ayam memiliki sepasang paru-paru berwarna merah gelap, berukuran kecil dan tidak berlobi. Nah, di dalam paru-paru ini akan terjadi pertukaran oksigen dalam karbon dioksida. Sekian dan terima kasih. Beberapa sistem ekskresi terdiri dari beberapa bagian organ. Yang pertama adalah ginjal, berfungsi sebagai menghilangkan kelebihan air dalam tubuh. Yang kedua, ureter berfungsi sebagai jalur urin dari ginjal ke kantong kemih. Yang ketiga, kantong kemih berfungsi sebagai tempat menyimpannya urin dan sekaligus tempat keluarnya urin dari tubuh. Yang keempat adalah kloaka, berfungsi sebagai keluarnya urin. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sidabutar. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi. Organ reproduksi pada ayam jantan terdiri dari bagian utama. Salah satunya adalah testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan saluran sel sperma. Testis terletak di dalam bagian tubuh ayam jantan yang memproduksi sel sperma secara terus-menerus. Setelah itu, phase difference memilih Perkenalkan, nama saya Dendra Farel dari kelompok 6. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang pertama dimulai dari mulut.
Mulut berfungsi untuk mengambil makanan yang dibantu oleh lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dari epitel rongga mulut. Sistem pencernaan yang kedua adalah esofagus. Esofagus terletak di belakang kerongkongan. Esofagus berfungsi untuk membantu proses penelanan makanan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung berfungsi untuk menampung dan menghancurkan makanan. Yang keempat ada usus. Usus berfungsi untuk tempat proses penyerapan zat makanan. Pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa zat makanan yang terkandung dalam tubuh ikan. Halo, saya Nopinela Sari dari kelompok 6 akan menjelaskan sistem pernapasan pada ikan nila beserta organ-organ pernapasan pada ikan nila. Ikan nila bernapas menggunakan insang. Insang ikan nila ada 4 pasang, 2 pasang di sebelah kiri dan 2 pasang di sebelah kanan. Bisa saya tunjukkan? Nah, jadi di sini ada 2 pasang di sebelah kanan dan 2 pasangnya ada di sebelah kiri. Insang tidak hanya sebagai organ pernapasan saja, tetapi insang juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama sebagai alat pernapasan, fungsi yang kedua sebagai alat ekresi garam, fungsi yang ketiga sebagai penyaringan makanan, fungsi yang keempat sebagai alat pertukaran ion, dan yang kelima osmoregulator. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian pada insang. Bagian-bagian pada insang yang pertama ada operculum, bisa saya tunjukkan. Operculum ini mempunyai fungsi sebagai pelindung bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air pada saat bernapas. Yang kedua ada filamen insang. Nah, filamen insang ini bisa saya tunjukkan sebagai berikut. Filamen insang ini ciri-cirinya berwarna merah, berbentuk seperti sisir dan terbentuk dari jaringan lunak dan melekat pada lengkung insang. Fungsi dari filamen insang ini sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada lengkung insang. Bisa saya tunjukkan? Lengkung insang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya filamen insang dan tapis insang. Yang keempat ada tapis insang. Nah, bisa saya tunjukkan? Tapis insang. Tapis insang ini merupakan sepasang deretan tulang rawan pendek yang agak bergerigi. Tapis insang berfungsi sebagai respirasi ikan dan menjaga benda asing yang masuk. Selanjutnya, saya akan membahas sistem pernapasan pada ikan nila. Jadi, pada saat air masuk ke dalam rongga mulut, operculum tertutup. Air masuk ke dalam rongga mulut, kemudian dikeluarkan kembali melalui operculum. Oksigen yang terkandung dalam air diikat oleh kapiler darah pada insang. Begitu juga dengan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui operculum pada insang. Hal ini terjadi ketika air melewati insang setelah memasuki rongga mulut. Jadi, jika kita amati lebih dekat, kita bisa melihat insang terbuka dan tertutup pada saat ikan bernapas. Itu saja penjelasan tentang sistem pernapasan pada ikan nila. Selanjutnya akan dibahaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Aprianda Salagi dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada ikan nila. Nah, penjelasan saya, sistem ekskresi pada ikan nila.
nila melibatkan beberapa organ yang berperan dalam mengeluarkan limbah dan sisa metabolisme dari dalam tubuh mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem ekskresi pada ikan nila. Nah, organ-organ sistem ekskresi pada ikan nila ada 4. Yang pertama yaitu ginjal. Nah, sini saya tunjukkan. Nah, ini adalah ginjalnya. Ginjal merupakan organ utama dalam sekresi pada ikan nila. Ginjal ini terdiri dari ribuan unit filtrasi kecil yang disebut nefron. Setiap nefron terdiri dari glomerulus dan juga tubulus. Glomerulus ini berfungsi untuk menyaring darah dan memisahkan zat-zat yang terdapat dalam zat-zat limbah. Zat-zat yang diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus. Sedangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan dari zat limbah akan dibuang sebagai urin. Yang kedua yaitu insang. Ini saya tunjukkan. Insang pada ikan nila juga merupakan sistem ekskresi, yaitu merupakan proses pertukaran gas maupun sistem ekskresi yang terdapat pada ikan. Melalui insang, ikan nila mengambil oksigen dari air dan membuang karbon dioksida sebagai produk limbah dari metabolisme protein. Nah, insang juga berperan dalam mengeluarkan produk limbah seperti amonia, senyawa nitrogen yang dihasilkan dari zat limbah dari metabolisme protein. Yang ketiga yaitu kulit. Ini saya tunjukkan. Nah, ini adalah kulit pada ikan nila. Kulit pada ikan nila juga termasuk ke dalam sistem ekskresi, meskipun tidak seefisien ginjal. Kulit pada ikan nila juga dapat mengeluarkan limbah seperti amonia dan juga senyawa nitrogen yang dihasilkan melalui difusi dan juga ekskresi melalui kelenjar ekskresi pada kulit. Yang keempat yaitu usus. Usus juga termasuk ke dalam sistem ekskresi pada ikan nila sebagai feses. Nah, zat-zat yang tidak tercerna oleh usus akan dikeluarkan melalui sistem pencernaan dan juga kemudian dikeluarkan sebagai feses. Nah, sistem ekskresi pada ikan nila berperan penting dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh mereka, yaitu dengan cara mengeluarkan limbah dan sisa metabolisme. Nah, organ-organ sistem ekskresi ini, ikan nila dapat mempertahankan kondisi tubuh yang sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, sekian penjelasan saya mengenai organ-organ sistem ekskresi pada ikan nila. Perkenalkan, nama saya Tasya Nopiana dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi ikan nila jantan dan betina. Sistem reproduksi pada ikan terdiri dari jantan dan betina. Sistem reproduksi pada ikan terdiri dari organ reproduksi atau yang disebut dengan gonad. Gonad terdiri dari sepasang testis yang berada pada dinding tengah rongga ikan yang berwarna putih atau kekuningan. Testis berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Spermatozoa yang dihasilkan oleh testis akan dialirkan ke saluran sperma, kemudian akan menuju lubang urigon. Gonad pada ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Ovarium terletak dekat usus, menutupi 2/3 rongga perut. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Ovum keluar dari ovarium, lalu menuju ke saluran telur, kemudian menuju ke lubang unihorizontal. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum ini yaitu sarung tangan, masker, 1 ekor ikan, 1 buah cutter, 1 buah gunting, tisu, dan 1 buah jeruk nipis.
Baik, saya Padlan Syabani Kasim dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pernapasan pada ikan. Saat air masuk ke dalam rongga mulut, operkulum akan menutup air yang masuk melalui rongga mulut. Yang berikutnya akan dikeluarkan kembali melalui tutup insang atau operkulum. Oksigen yang terkandung pada air akan diikat oleh kapiler darah yang terdapat pada insang. Begitu juga dengan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali dari dalam operkulum, yaitu tutup insang. Bagian-bagian dari insang. Yang pertama ada operkulum atau tutup insang. Yang kedua ada lembaran atau filamen insang. Ketiga ada tulang lengkung. Dan yang keempat ada tapis insang yang berbentuk gerigi yang terdapat pada tulang lengkung. Demikianlah praktikum biologi kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Hidup kesepian tanpa kekasih. Alat pertukaran ion. Saya Dwi Syakila dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai anatomi hewan pisces, yaitu ikan, lebih tepatnya sistem pencernaan pada ikan. Nah, sistem pencernaan itu adalah proses penyederhanaan makanan secara mekanis, fisika, dan kimiawi sehingga menjadi makanan yang lebih mudah diserap dan mudah diedarkan ke seluruh tubuh melalui proses peredaran darah. Nah, berdasarkan fungsinya, organ-organ pencernaan pada ikan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu saluran pencernaan pada ikan, dan yang kedua, yaitu kelenjar pencernaan pada ikan. Organ pencernaan ikan yang pertama, yaitu saluran pencernaan ikan. Saluran pencernaan ikan dimulai dari bagian mulut. Mulut adalah saluran pertama pada pencernaan ikan yang berfungsi untuk menangkap makanan dan menelan makanan dengan keadaan utuh tanpa ada perubahan. Saluran pencernaan yang kedua yaitu esofagus. Esofagus terletak di belakang insang dan berfungsi untuk menyalurkan makanan yang ditangkap oleh mulut disalurkan langsung ke lambung. Saluran pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sebelum dicerna dengan sebenarnya dan berfungsi untuk menyimpan makanan dalam jumlah banyak setelah makan. Lalu diaduk dengan ekskresi dan dilakukan pengosongan lambung, lalu langsung diteruskan ke usus. Saluran pencernaan berikutnya yaitu usus. Usus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan utama nutrisi dari makanan yang dicerna oleh lambung. Selanjutnya, saluran pencernaan dari usus adalah rektum. Nah, ini adalah rektum. Rektum ini berfungsi sebagai tempat penyerapan ion dan air yang dapat dilihat dari keadaan fasesnya. Umumnya itu berbeda ketika berada di belakang bagian usus. Nah, saluran pencernaan yang terakhir yaitu anus. Nah, anus ini adalah sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan dari dalam tubuh. Nah, selain saluran pencernaan, kelenjar pencernaan juga sangat berperan dalam proses pencernaan pada ikan. Kelenjar pencernaan pada ikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hati, yang kedua yaitu pankreas, dan yang ketiga yaitu lambung. Nah, organ-organ ini nantinya akan berekspresi dan digunakan dalam proses pencernaan ikan. Organ kelenjar pencernaan ikan yang pertama yaitu hati. Nah, hati ini terletak di belakang lambung dan hati berfungsi untuk menyimpan vitamin A dan vitamin B serta mengatur pembentukan urea yaitu substansi sisa nitrogen serta menyimpan lemak dan juga memecahkan sel darah merah serta kimia darah. Organ kelenjar pencernaan pada ikan yang kedua yaitu pankreas. Nah, pankreas ini terletak di belakang hati, tepatnya dia berwarna kuning. Pankreas ini memiliki 2 tipe sel. Yang pertama yaitu tipe sel eksokrin yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan, di mana ada enzim lipase, protease, dan juga amilase, serta sel yang kedua yaitu tipe sel endokrin yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Bagian organ kelenjar pencernaan pada ikan yang ketiga yaitu lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat sel enteroendokrin yang berfungsi untuk menghasilkan hormon gastrointestinal
antara lain gastri yang berfungsi untuk memecahkan asam klorida, pepsin, serta pergerakan lambung. Nah, lebih jelasnya mekanisme pencernaan pada ikan itu dimulai ketika ikan menangkap makanan dan ditelan oleh mulut dalam keadaan utuh. Lalu makanan tersebut akan sampai ke gigi faring dan pada gigi faring ini mulai dikunyah. Kemudian akan disalurkan oleh esofagus, disalurkan langsung ke lambung. Pada lambung terjadi penguraian makanan yang dibantu oleh enzim dan juga asam. Setelah diuraikan, makanan tersebut akan diteruskan ke usus dan di dalam usus terjadi pengolahan makanan lebih lanjut yang dibantu oleh asam dan mikroorganisme yang terdapat di dalam usus. Dan di dalam usus itu juga terjadi penyerapan nutrisi makanan, lalu akan disalurkan langsung ke rektum sisa zat makanannya. Di dalam rektum terjadi proses penyerapan ion dan air. Nah, dari rektum, sisa zat makanan akan diteruskan ke anus dan dikeluarkan menjadi fases. Saya Novita Indah-Sitorus dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada ikan. Sistem ekskresi pada ikan nila adalah ikan yang tidak banyak meminum air dan aktif menyerap ion organik yang melalui insang dan mengeluarkan urin yang encer sebanyak mungkin. Nah, organ ekskresi pada ikan nila mencakup 3. Yang pertama yaitu kulit. Kulit menyimpan kelenjar keringat yang mengeluarkan 5-10% metabolisme. Nah, yang kedua yaitu ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring sisa-sisa proses metabolisme untuk dibuang. Dan zat-zat yang diperlukan tubuh diedarkan lagi melalui darah. Nah, yang ketiga yaitu insang. Insang adalah organ ekskresi utama yang mengeluarkan amonia dan sisanya diekskresikan melalui ginjal. Saya Hafiza Aulia di Pasaragi dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada ikan nila. Nah, organ reproduksi pada ikan nila disebut dengan gonad. Gonad pada ikan nila jantan berupa sepasang testis yang memiliki ciri lonjong berwarna putih kekuningan dan menggantung pada dinding rongga perut. Sedangkan pada bagian ikan nila betina, gonad berupa sepasang ovarium yang memiliki ciri lonjong berwarna putih kemerahan dan terletak di antara usus. Di sini kami menggunakan ikan nila jantan. Kenapa? Karena di sini terdapat testis, sepasang testis yang berwarna putih kekuningan. Dan juga terdapat pada ikan jantan alat kelaminnya sedikit meruncing. Sedangkan pada ikan betina bentuknya oval dan akan mengeluarkan cairan ketika dipijat. Testis pada ikan jantan berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa yang nantinya akan dikeluarkan melalui lubang origonital. Sedangkan ovarium pada ikan betina berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur yang nantinya jika siap dibuahi akan dikeluarkan juga melalui lubang origonital. Baik, itu saja dapat saya jelaskan mengenai sistem reproduksi pada ikan nila. Terima kasih.